Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Astri Lina Apriani. Saya mengajar di SD Canisius Klepo, Sleman, Yogyakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 23191960607. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, pukul 7.35 sampai 8.45. Selama 2 jam pembelajaran, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta dengan materi gaya, topik, gaya otot, dan gaya gesek kelas 4. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Siapa yang bertugas doa? Oh, Mutiara. Oke, silakan Mutiara. Nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doakanlah kami, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mutiara. Silakan duduk kembali. Kita akan mulai pagi hari ini dengan belajar IPA, gitu ya. Sebelum mulai belajar IPA, berikan semangatmu, senyuman terbaikmu untuk teman di sebelah kanan kirimu. Yo, lihat teman di sebelah kanan kirinya, beri senyumannya terbaik. Oke, supaya menunjukkan semangatmu. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Ada yang tahu mereka bertiga kenapa tidak berangkat? Sakit. Oh, sakit. Nah, semoga yang sakit segera sehat. Yang di dalam kelas juga tetap selalu sehat. Ya, oke. Kalau sudah siap silakan diambil buku IPAS-nya supaya kita bisa memulai pelajaran hari ini. Sudah siap belajar IPAS hari ini? Sudah. Silakan melihat ke depan. Ada apa di depan? Ada gambar. Gambar apa? Bermain tarik tambang. Kalau menarik tambang itu kira-kira yang mau kita pelajari adalah tentang gaya. Nah, sudah tahu apa itu gaya?
buat gambar ini. Apa yang ada dalam pikiranmu? Tuh, apa yang ada dalam pikiranmu ketika ada orang menggesekkan tangan dan bermain panco? Apa yang ada dalam pikiranmu? Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian, jadi karena ada gambar itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti menyebutkan kegiatan sehari-hari yang memakai gaya. Yang kedua, tujuannya adalah menganalisis gaya otot dan gaya gesek. Kemudian yang ketiga, menelaah apa saja yang memengaruhi gaya gesek. Jadi gaya gesek itu dipengaruhi oleh apa saja. Yang keempat adalah menentukan manfaat dari gaya otot dan gaya gesek. Karena tujuan pembelajaran kita seperti ini, maka nanti akan ada pembentukan kelompok. Jadi nanti kamu akan Bu Astri bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran kita ini, kita mau buat kesepakatan kelas yang harus kamu taati selama proses pembelajaran. Kesepakatan kelas yang pertama apa? Saling menghormati. Jadi kalau ada teman yang berpendapat, diapakan? Dengarkan. Bekerja sama. Berarti nanti di dalam satu kelompok semuanya saling bekerja sama. Kesepakatan yang kedua, mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Nah, nanti kamu akan ada presentasi. Jadi pada saat temannya presentasi, kelompok lain yang belum presentasi mendengarkan teman yang presentasi. Kesepakatan yang ketiga, menyelesaikan tugas sesuai waktu yang sudah disepakati. Nah, kita akan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang sudah disepakati. Kita lanjut pelajaran kita sama seperti tadi ya. Yang akan kita pelajari adalah kita mau belajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Ya, gaya otot. Kemudian, nah, kegiatan kita yang pertama nanti akan Bu Astri berikan masalah. Kemudian yang kedua, nanti kamu di dalam kelompok akan belajar bersama dalam kelompokmu. Yang ketiga, nanti kita mau melakukan penyelidikan. Nah, sedikit penelitian, benar gak sih yang sudah saya pikirkan. Yang keempat, nanti kamu menyajikan hasil karyanya, presentasi. Sedangkan yang kelima, kita akan mengadakan evaluasi. Berarti nanti di akhir kamu mengerjakan soal sumatif. Ada tes yang harus dikerjakan. Sudah? Oke, sudah semangat? Mari kita lihat. Kembali ke pertanyaannya Bu Astri yang pertama tadi. Ada gambar apa? Orang bermain panci. Ayo peragakan. Coba dengan teman di sebelahmu. Nah, ayo peragakan bermain panco. Ayo. 1 menit. Coba. Ada yang menang atau ada yang kalah ya? Coba. Peragakan bermain panco. Ada yang kalah? Ada yang menang? Menang. Ada yang kalah? Ada. Sudah diperagakan tadi? Sudah. Gerakan apa yang dilakukan tadi ketika kamu bermain panco? Gaya? Oke, gaya dorong dan gaya tarik. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada yang menang dan kalah?
Nah, yang kedua, coba peragakan. Coba diperagakan. Sudah? Rasakan hasilnya. Apa? Mengapa saat kita menggosokkan telapak tangan akan terasa panas? Betul nggak panas? Iya. Betul. Kenapa? Karena ada gaya gesek. Siapa yang bergesekan? Oke, kedua, telapak tangan pinter. Yang kedua, apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Menyebabkan telapak tangan menjadi panas, betul? Oke, betul ya. Berarti, nah, karena terjadi gaya gesekan antara kedua telapak tangan, betul ya? Berarti sudah pada pinter. Sekarang Bu Astri punya masalah. Salah satu kegiatan di sekolah AGA untuk menjaga kebersihan dan kesehatan adalah Jumat Bersih. Jumat Bersih kali ini kelas 4A mendapatkan tugas untuk membersihkan ruang kelas mereka. Dan barang-barang yang sudah tidak diperlukan di kelas akan dipindahkan ke gudang. Bu Guru meminta bantuan kepada Aga dan Edo untuk memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda karena tangan Bu Guru sedang cedera. Saat ingin memindahkan kontainer yang besar itu, Aga dan Edo mengalami kesulitan karena terlalu besar dan sangat berat. Bantulah Aga dan Edo mencari cara memindahkan kontainer tersebut. Kontainernya mana? Ini kontainernya. Kontainer yang mau Aga dan Edo pindahkan. Nah, hari ini kelas 4A diminta untuk bersih-bersih kelas. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, apa sih permasalahan mereka? Silakan nanti berdiskusi di dalam kelompok. Akan Bu Astri bagikan lembar kerja. Satu kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja. Supaya lebih mudah pembagiannya, kita depan belakang saja. Berarti ini kelompok Mutiara dan barisannya Fiore kelompok 1, Agni dan Fani kelompok 2. Nanti Kinanti masuk ke sini ya. Kelompok 3, Alodia dan kelompok Arman kelompok 4. Yang di belakang kelompok 5. Di dalam setiap kelompok akan Bu Astri bagikan lembar penilaian antar anggota kelompokmu. Contoh dalam satu kelompok ada Reksa, Deo, dan Kinanti. Berarti misalnya nanti Kinanti menilai Deo, Deo menilai Reksa, Reksa menilai Kinanti dalam satu kelompok. Sudah paham? Sudah. Kan Bu Astri bagikan lembar kerjanya. Nanti silakan berdiskusi membantu Aga dan Edo menyelesaikan masalah. pagi Bu Astri dan teman-teman.
Selamat pagi. Kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami untuk cara-cara yang kami lakukan untuk memindahkan kontainer adalah kontainer diberi roda. Kontainer ditarik menggunakan tali. Gaya yang muncul ketika kami memindahkan kontainer adalah gaya otot dan gaya gesek. Ide kami untuk memodifikasi kontainer agar mudah dipindahkan dengan cara kontainer diberi roda. Yang kami tambahkan pada kontainer adalah roda. Cara yang kami tentukan di atas apakah akan berhasil? Jelas, karena membuat kontainer menjadi mudah untuk didorong karena jika diberi roda gaya gesek semakin kecil. Demikian presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Bu Asri. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara memindahkan kontainer tersebut adalah mendorong kontainer agar mudah memindahkan. Mengikat kontainer atau menambahkan roda pada kontainer tersebut. Yang muncul saat memindahkan kontainer tersebut adalah gaya gesek dan gaya otot. Benda yang kami tambahkan pada kontainer tersebut adalah roda. Cara yang kalian tentukan di atas akan berhasil. Jangan mengapa? Ya, karena memberi roda pada kontainer tersebut dapat memudahkan memindahkannya dengan cara didorong. Demikian presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat pagi Bu Asri dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 6 anggota kelompok: Arman, Aditya, Clara. Bagaimana kalian memindahkan kontainer tersebut supaya tidak terlalu berat? Memberi tambahan roda, ditarik dan didorong. Adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan kontainer tersebut? Ada gaya gesek dan gaya otot. Gambar ide kalian untuk memodifikasi kontainer agar mudah dipindahkan. Tuliskan alat benda yang kalian tambahkan pada kontainer tersebut. Maka yang kami tambahkan pada kontainer tersebut adalah roda. Menurut kelompok kalian, apakah cara yang kalian tentukan di atas akan berhasil? Ya, akan berhasil karena roda dapat memperkecil gaya gesek sehingga mudah untuk kontainer dipindahkan. Demikian, terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat pagi. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok Eva, Pascal, Helena, Nares. Cara kami memindahkan kontainer tersebut adalah menambahkan roda pada kontainer tersebut. Gaya yang muncul ketika kami memindahkan kontainer tersebut adalah gaya otot dan gaya dorong. Alat yang kami tambahkan adalah roda.
kelompok kami, cara yang kami temukan di atas akan berhasil karena kontainer tersebut telah diberi roda sehingga membuat kontainer menjadi ringan dan gaya gesek menjadi lebih kecil. Terima kasih Bu Asri dan teman-teman karena sudah mendengarkan hasil diskusi kami. Terima kasih kelompok 4. Selamat pagi teman-teman dari Bu Asri. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan masalah di atas, kita harus membalik apa dan itu memindahkan kontainer. Cara untuk memindahkan kontainer tersebut adalah dengan memasangkan roda ke kontainer. Lalu doronglah kontainer. Gaya yang muncul saat memindahkan kontainer tersebut adalah gaya gesek dan gaya otot. Ide kami untuk memodifikasi kontainer adalah memasangkan roda ke kontainer. Lalu doronglah kontainer. Benda atau alat yang kami tambahkan pada kontainer tersebut adalah roda. Menurut kami, cara yang kami gunakan akan berhasil karena gaya gesek menjadi kecil. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Terima kasih kelompok 5. Nah, tadi kamu sudah presentasi ya tentang membantu Aga dan Edo memindahkan kontainer yang ada. Ternyata kontainer ini tadi sangat berat. Kemudian kamu diminta apa saja ide-ide yang bisa kamu lakukan supaya Edo dan Aga tidak merasakan keberatan. Memberi roda, menarik, mendorong, menggunakan tali, mengangkat. Itu ide yang ada yang bisa untuk memindahkan kontainer. Apakah kontainer tadi dengan cara diangkat akan mudah? Tidak. Kenapa tidak? Karena terlalu berat. Ya kan? Kemudian tadi idenya apa lagi? Kamu tadi ngapain? Didorong. Ternyata didorong juga masih sangat berat. Berarti masih ada ide yang harus dibutuhkan, yaitu kamu tadi mengatakan dengan cara diberi roda. Coba diberi roda. Kita coba beri roda. Apakah hanya diam saja ketika diberi roda? Tidak. Harus digerakkan. Oke, sekarang kita coba kita dorong. Apa-apa? Kontainer ini dapat berpindah. Kira-kira ringan atau tidak? Ringan. Kenapa kok menjadi ringan dan mudah untuk dipindahkan tadi? Aman. Gaya geseknya semakin kecil. Ada lagi? Oke, betul ya, karena gaya geseknya semakin kecil dengan adanya roda. Nah, sehingga hari ini yang kita pelajari adalah kita belajar tentang gaya. Jadi, ketika kamu mendorong, ketika kamu menarik, ketika kamu mengangkat, di sana ada yang namanya gaya. Dalam kegiatan kita hari ini ada gaya otot. Gaya otot tadi yang kita pakai, ya kan, untuk mendorong atau menarik kontainer ini. Sedangkan kita juga butuh pasti di sana terjadi gaya gesek. Ketika kamu menarik, gaya geseknya siapa dan siapa? Antara kontainer dan meja, ya kan? Antara kontainer dan meja terjadi gaya gesek. Nah, jadi pengaruhnya apa sih? Nah, tadi kontainer yang diam kalau kamu dorong berarti dia menjadi bergerak. Kemudian dengan adanya gaya bahwa benda yang tadi bisa digesek-gesek juga bisa kamu hentikan, bisa menjadi diam. Apalagi pengaruhnya? Bahwa betul dengan adanya gaya
bisa membuat benda bergerak lebih lambat atau bergerak lebih cepat. Dan yang terakhir bahwa dengan adanya gaya kamu bisa mengubah arah gerak benda. Kontainernya tadi mau didorong kemana? Bisa kamu atur arahnya mau didorong kemana. Nah, contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya apa saja? Berjalan, bermain sepak bola, memasak, bermain-main, bermain ayunan, lompat, main drum boleh, apalagi bermain ayunan, dan masih banyak sekali. Contoh menulis, ada gaya tidak di sana? Ada. Yang sering kamu lakukan sehari-hari juga ada gaya gesek. Nah, sehingga besar gaya gesek itu terjadi tadi kalau nggak ada roda kamu kesusahan untuk mendorong kontainer. Diberi roda maka kontainernya akan terasa menjadi lebih ringan. Berarti dia yang pertama adalah yang mempengaruhi yang pertama adalah posisi lintasan. Lintasannya mendatar atau menurun. Yang kedua bahwa yang mempengaruhinya lagi adalah luas permukaan benda yang bersentuhan. Ada yang bulat atau kotak. Kalau bulat kira-kira bergeraknya lebih enak atau lebih susah? Lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah. Kalau rodanya kita ganti kotak, susah untuk bergerak, ya kan? Kemudian yang mempengaruhi yang ketiga adalah permukaan lintasan. Lintasannya rata atau bergelombang atau kasar atau licin. Sedangkan yang keempat bahwa yang mempengaruhi dari gaya tersebut adalah berat sebuah benda. Semakin berat benda itu pasti gaya geseknya akan semakin besar sehingga kamu butuh yang namanya roda untuk membantu memperkecil gaya gesek. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita mengerjakan soal sumatif. Oke? Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh membuka buku. Nah, Bu Asri mau melihat apakah sudah paham atau belum. Waktu mengerjakannya Bu Asri beri waktu 20 menit. Sudah habis, silakan dikumpulkan. Terima kasih sudah mengerjakan soal sumatif dengan baik. Semoga nanti hasilnya memuaskan. Nah, sampai di sini bahwa pelajaran kita hari ini adalah tentang gaya gesek dan gaya otot. Sebelum itu, mari kita melakukan refleksi sebentar. Silakan ambil buku refleksinya. Ada 5 pertanyaan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Yang kedua, 3 hal apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang ketiga, 2 hal apa yang berkesan pada pembelajaran hari ini? Yang keempat, 1 hal apa yang sulit pada pembelajaran hari ini? Yang kelima, hal apa yang perlu saya lakukan supaya menjadi lebih baik? Silakan, berarti beri waktu 5 menit. Waktu sudah selesai untuk refleksi. Nah, sampai di sini terima kasih. Bagaimana perasaan hari ini belajar? Senang. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Gaya gesek dan gaya otot. Gaya otot itu terjadi ketika kapan tadi? Mendorong suatu benda.
saling bersentuhan. Tadi dari praktik kita juga bahwa gaya gesek itu bisa diperkecil. Salah satu cara memperkecil gaya gesek dengan cara memberi roda pada benda yang akan kita dorong. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Asri rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kerjasama hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa kamu ingat selalu. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan untuk mempelajari tentang gaya magnet. Oke, mari kita tutup pertemuan pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pembelajaran hari ini.